Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya Irawanti Saranga dengan NIM D1 B123261 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang gangguan hormon reproduksi atau interfertilitas. Berikut teman-teman kelompok dari kelompok 9. Baik, langsung saja. Jadi, apa itu infertilitas? Infertilitas atau ketidaksuburan adalah ketidakmampuan pasangan usia subur atau PUS untuk memperoleh keturunan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar tanpa pencegahan lebih dari 1 tahun. Angka 1 tahun ditetapkan karena biasanya 85% pasangan dalam 1 tahun sudah memiliki keturunan. Ini berarti 15% pasangan usia subur mempunyai masalah infertilitas. Mekanisme terjadinya infertilitas yaitu terjadi akibat gangguan pada salah satu atau beberapa tahap proses reproduksi yang meliputi pembentukan sel gamet atau spermatogenesis dan oogenesis, ovulasi, transportasi gamet, pembuahan, hingga implantasi embrio di rahim. Pada pria, infertilitas dapat terjadi karena gangguan produksi sperma, kelainan bentuk atau motilitas sperma, hingga penyumbatan saluran sperma atau azoospermia obstruktif. Dan pada wanita, infertilitas dapat disebabkan oleh gangguan ovulasi, sumbatan tuba falopi akibat infeksi, kelainan uterus seperti mioma atau endometriosis, serta gangguan hormon yang mempengaruhi keseimbangan FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Selanjutnya, faktor atau penyebab infertilitas pada pria. Yang pertama, faktor hormonal, di mana apabila terjadi gangguan atau masalah hormonal, maka hormon gonadotrof akan turun dan produksi sperma pun juga akan menurun. Sperma yang sedikit jumlahnya biasanya juga disebabkan karena kekurangan hormon testosteron. Yang kedua, impotensi, di mana mungkin bersifat psikologik, hormonal, berkaitan dengan ejakulasi prematur, ejakulasi retrograd, atau impotensi erektil. Yang ketiga, sumbatan pada saluran vas deferens. Hal ini mengakibatkan sperma terhalang pengirimannya dari testis ke seminal vesikel untuk diolah lebih lanjut menjadi cairan semen, sehingga semen yang dihasilkan tidak mengandung sperma sama sekali atau dalam jumlah yang tidak cukup. Faktor penyebab infertilitas pada pria yang berikutnya yaitu kegagalan menghasilkan sperma yang berkualitas. Contohnya itu seperti cacat bawaan sejak lahir, kegagalan testis untuk turun ke kantong buah belir atau sprotum sebelum puberitas, dan gangguan genital seperti jaringan perut atau varikolel yang menyumbat saluran sperma, dan infeksi tuberkulosa pada prostat. Yang kelima itu ada usia, yang keenam itu ada penyakit autoimun, yang ketujuh ada faktor genetik, yang kedelapan ada penyakit metabolik, dan yang kesembilan atau yang terakhir itu keganasan atau kanker. Yang berikutnya yaitu ada faktor atau penyebab infertilitas pada wanita, yaitu gangguan organ reproduksi yang dimana dia terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama infeksi vagina, sehingga meningkatkan keasaman vagina, akan membunuh sperma dan pengkerutan vagina yang akan menghambat transportasi sperma ke vagina. Yang kedua yaitu kelainan pada serviks akibat defisiensi hormon estrogen yang mengganggu pengeluaran mukus serviks. Apabila mukus sedikit di serviks, perjalanan sperma ke dalam rahim terganggu.
Yang ketiga yaitu kelainan pada uterus, misalnya diakibatkan oleh malformasi uterus yang mengganggu pertumbuhan fetus, mioma uteri, dan adesi uterus yang menyebabkan terjadinya gangguan suplai darah untuk perkembangan fetus dan akhirnya terjadi abortus berulang. Macam-macam gangguan klinis pada penyakit infertilitas beserta contohnya. Pertama ada gangguan hormonal, terjadi akibat ketidakseimbangan hormon seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, dan testosteron yang mengganggu ovulasi atau pembentukan sperma. Contohnya itu sindrom ovarium polikistin pada wanita, sedangkan hipogonadisme pada pria. Kedua, ada gangguan anatomi atau struktural kelainan atau penyumbatan pada organ reproduksi yang menghambat pertemuan sperma dan ovum. Contohnya itu sumbatan tuba falopi akibat infeksi, endometriosis, dan varikokel pada pria. Ketiga, ada gangguan imunologis, tubuh membentuk antibodi yang menyerang sperma atau jaringan reproduksi sehingga pembuahan tidak terjadi. Contohnya, reaksi imun terhadap sperma atau autoimun sperma. Keempat, ada gangguan spermatogenis, gangguan dalam pembentukan dan kualitas sperma. Contohnya oligospermia atau jumlah sedikit, asospermia atau tidak ada sperma, dan teratospermia atau bentuk abnormal. Kemudian yang kelima, ada gangguan ovulasi dan menstruasi, gangguan pada pelepasan telur. Contohnya PCOS, gangguan tiroid atau gangguan fase luteal. Kemudian yang keenam, ada faktor lingkungan dan gaya hidup seperti stres, merokok, alkohol, atau paparan bahan kimia tertentu yang dapat menurunkan kesuburan. Pemeriksaan laboratorium atau kimia klinik dan interpretasi untuk menegakkan diagnosis infertilitas dilakukan beberapa pemeriksaan kimia klinik yang menilai fungsi hormon dan sistem reproduksi. Pertama ada FSH dan LH, menilai fungsi ovarium dan testis. Jika FSH tinggi, artinya ovarium atau testis mengalami kerusakan. Jika LH tinggi, bisa menandakan PCOS pada wanita. Sedangkan yang kedua ada estradiol dan progesteron, menilai apakah ovulasi terjadi. Progesteron rendah berarti tidak ada ovulasi. Estradiol tinggi bisa menunjukkan PCOS atau gangguan hormon. Kemudian yang ketiga ada testosteron, menilai kadar hormon pria dan wanita. Rendah pada pria menunjukkan hipogonadisme, sedangkan tinggi pada wanita dapat menunjukkan PCOS. Keempat, ada prolaktin atau PRL. Jika terlalu tinggi, dapat menghambat ovulasi dan menyebabkan infertilitas. Kelima, ada TSH dan FT4, gangguan tiroid. Dapat memengaruhi siklus menstruasi dan ovulasi. Keenam, ada analisis semen untuk menilai jumlah, bentuk, dan gerak sperma. Contoh singkat, jika seorang wanita memiliki LH tinggi, FSH normal, dan ditemukan banyak kista kecil ovarium melalui USG, maka kemungkinan besar ia mengalami PCOS yang menyebabkan ovulasi terganggu dan mengakibatkan infertilitas. Pemeriksaan penunjang pada pria, yang pertama itu analisis semen adalah analisis di mana dokter meminta satu atau lebih spesimen air mani. Semen umumnya diperoleh dengan masturbasi atau dengan gangguan hubungan seksual dan ejakulasi semen ke dalam wadah bersih di mana akan dianalisis di sebuah lab. Sperma dapat diuji dalam urin. Nah, yang kedua yaitu tes hormon. Tes hormon adalah tes darah untuk menentukan tingkat hormon testosteron dan hormon lainnya. Kemudian yang ketiga itu tes genetik. Tes genetik dapat dilakukan untuk menentukan apakah ada cacat genetik yang menyebabkan inflamasi. Nah, yang keempat yaitu biopsi testis. Testis ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kelainan yang berkontribusi pada infertilitas dan untuk mengambil sperma yang digunakan dengan teknik reproduksi terbentuknya seperti IVF. Kemudian yaitu pemeriksaan penunjang pada wanita. Yang pertama itu tes darah. Sampel darah digunakan untuk melihat hormon progesteron yang menjadi penanda ovulasi. Waktu tes didasarkan pada siklus menstruasi. Pada wanita yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur, disarankan melakukan pengukuran hormon gonadotropin yang menstimulasi induk telur untuk menghasilkan telur. Kemudian yang kedua yaitu tes chlamydia. Chlamydia adalah penyakit infeksi menular pada alat kelamin di mana
Chlamydia ini sendiri memiliki potensi untuk menyebabkan infertilitas pada wanita. Kemudian yaitu ultrasound scan digunakan untuk memeriksa induk telur, rahim, dan saluran telur. Kondisi tertentu dapat mempengaruhi rahim seperti endometriosis dan fibroid dapat mencegah kehamilan. Scan ini yang dapat digunakan untuk mencari tanda-tanda bahwa bawaan dan 2 kali lipat meningkat risiko kematian neonatal dan anak, gangguan intelektual, disabilitas mental, dan kelainan lainnya. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.